Manchester United pimpin klasemen Premier League. Luka Jovic bakal dipulangkan ke Jerman. Ansu Fati gantikan Lionel Messi di Barcelona. Manchester United bertemu Liverpool di Piala FA. Real Madrid siap lepas 5 pemainnya. Emil Smith Rowe jadi pemain masa depan milik Arsenal. Nasib Christian Pulisic yang performanya meredup di Chelsea. Gianluigi Donnarumma sepakati kontrak baru dengan AC Milan. Jose Mourinho ingin datangkan Eder Militao. Manchester United mundur dari perburuan Moise Caicedo. Luka Jovic dikabarkan akan kembali memperkuat klub lamanya Eintracht Frankfurt. Di sana Jovic bermain sebagai pemain pinjaman sampai akhir musim. Selain itu kami masih ada informasi sepak bola lainnya yang dikemas secara mendalam dan patut kalian tonton sampai habis. Bersama saya Rizka Dila, berikut cetak gol harian selengkapnya. Sukses meraih 3 poin atas Burnley, Manchester United menggusur Liverpool di puncak klasemen Premier League. Paul Pogba jadi pahlawan karena ciptakan gol tunggal sekaligus penentu kemenangan The Red Devils. Memasuki pekan ke-17 Premier League, Manchester United menjalani laga tandang melawan Burnley di Stadion Turf Moor. Dalam laga ini, Solskjaer memainkan skuad terbaiknya dengan Anthony Martial, Edinson Cavani, dan Bruno Fernandes, serta Marcus Rashford di lini depannya. Sempat menjalani skor kacamata di babak pertama, Manchester United berhasil memecah kebuntuan pada menit ke-71. Gol tunggal tersebut dilesakan oleh Paul Pogba lewat umpan matang dari Marcus Rashford. Dalam catatannya, Manchester United unggul dalam penguasaan bola sebesar 63%. The Red Devils juga catatkan 13 kali percobaan tendangan dan 7 diantaranya mengarah ke gawang. Kemenangan ini menjadikan Manchester United sebagai pemuncak klasemen sementara Premier League. Skuad asuhan Ole Gunnar Solskjaer berhasil mengumpulkan 36 poin dengan unggul 3 poin dari rivalnya Liverpool. Kemenangan ini membuat Manchester United berada di puncak klasemen untuk pertama kalinya sejak 1214 hari yang lalu. Everton berhasil raih 3 poin setelah melibas Wolves dini hari tadi. Skuad The Toffees unggul tipis dengan skor 1-2. Kemenangan ini membuat Everton kokoh di peringkat 4 klasemen Premier League musim ini. Luka Jovic bakal dipulangkan ke klub lamanya Eintracht Frankfurt. Di sana Jovic berstatus sebagai pemain pinjaman sampai musim 2020-2021 selesai. Bomber Real Madrid Luka Jovic kesulitan untuk menemukan penampilan terbaiknya di Stadion Santiago Bernabeu. Padahal awalnya bomber Real Madrid ini berada untuk menggantikan sosok dari Karim Benzema. Menurut laporan Marca, Real Madrid bakal memulangkan Jovic ke klub lamanya Eintracht Frankfurt. Tapi Jovic nggak dilepas secara permanen, melainkan sebagai pemain pinjaman. Real Madrid memang masih menaruh harapan kepada bomber asal Serbianya tersebut. Nantinya Jovic bakal kembali ke Santiago Bernabeu pada akhir musim tahun ini. Lionel Messi dikabarkan segera hengkang dari Barcelona. Walaupun bakal kehilangan pemain terbaiknya, Blaugrana masih punya pemain pengganti, yakni Ansu Fati. Lionel Messi yang sudah 1 dekade lebih berseragam Barcelona sekarang sudah mulai menua. Messi memulai debutnya bersama Blaugrana pada tanggal 16 Oktober 2004 yang lalu. Messi yang pada saat itu berumur 17 tahun masuk menggantikan seniornya Deco pada menit ke-82. Pada laga itu Barcelona berhasil menang lawan Espanyol dengan skor 1-0. Semenjak saat itu Lionel Messi nggak pernah digantikan di Barcelona. Pemain asal Argentina tersebut sudah berhasil memenangkan 6 Ballon d'Or bersama Barcelona. Pemain 33 tahun ini juga sudah memenangkan banyak gelar bersama Barcelona. Mulai dari La Liga, Copa del Rey, Champions League, sampai Piala Dunia antar klub. Tapi cepat atau lambat, La Pulga akan meninggalkan Camp Nou. Pasalnya sang pemain mulai ngerasa nggak betah lagi dengan kondisi timnya yang sekarang. Legenda Barcelona Samuel Eto'o bilang kalau Barcelona tidak perlu khawatir apabila ditinggalkan oleh Lionel Messi, karena Barcelona sudah punya penggantinya. Mantan pemain Inter Milan itu menyebutkan kalau Ansu Fati adalah pemain masa depan untuk Barcelona.
Dia menuturkan kalau Ansu Fati sudah melakukan hal-hal yang luar biasa di umurnya yang baru 18 tahun. Saat ini Ansu Fati sudah mengemas 6 gol di semua kompetisi. Sekarang Ansu Fati masih absen dan menjalani pemulihan akibat cedera yang dialaminya. Manchester United dan Liverpool sedang berada di performa terbaiknya. Selain tampil ganas di Premier League, mereka juga menjanjikan di Piala FA. Keduanya juga bakal dipertemukan dalam putaran keempat tanggal 23 Januari nanti. Rupanya persaingan sengit antara Manchester United versus Liverpool tidak cuma tersaji di pentas Premier League saja. Pasalnya hasil undian putaran keempat Piala FA mempertemukan kedua tim raksasa Inggris tersebut. Di laga sebelumnya, Manchester United berhasil menang melawan Watford dengan skor tipis 1-0. Sedangkan The Reds berhasil menumbangkan Aston Villa dengan skor meyakinkan 4-1. Kedua tim tentunya akan saling memperebutkan tiket ke babak selanjutnya. Dalam catatannya, Liverpool nggak pernah menang melawan Manchester United di luar Anfield dalam beberapa tahun terakhir. Setelah menyelesaikan pertandingan dan berbagi 1 poin dengan Osasuna, Real Madrid juga mengalami nasib sial. Mereka terjebak badai salju dan belum bisa pulang ke kota Madrid. Real Madrid dikabarkan belum bisa pulang ke kota Madrid karena terkendala badai salju. Hal ini semakin melengkapi kesialan El Real setelah ditahan imbang Osasuna. Skuad asuhan Zinedine Zidane ini harus segera pulang untuk mempersiapkan diri menghadapi Athletic Bilbao. Keduanya dijadwalkan bertanding dalam ajang semifinal Piala Super Spanyol. Badai Filomena yang mengganas di sejumlah daerah di negara Spanyol memaksa Sergio Ramos dan kawan-kawan untuk bermalam di Pamplona. Rencananya Real Madrid akan pergi ke Malaga untuk menjalani pelatihan. Di Malaga, El Real bisa berlatih lebih baik karena badai saljunya nggak separah di kota Madrid. Mohamed Salah bisa saja pergi dari Anfield karena memang bukan prioritas Liverpool. Selain performanya yang menurun, Salah juga terlibat perselisihan timnya sendiri. Masa depan Salah bersama Liverpool belum menemukan titik terangnya. Di balik performanya yang menurun, banyak rumor yang mengabarkan kalau bintang timnas Mesir ini bakal hengkang dari Merseyside. Diketahui Mo Salah punya hubungan tim yang kurang harmonis. Dia terlibat perselisihan dengan sang pelatih Jurgen Klopp dan tandemnya dalam mencetak gol Sadio Mane. Mo Salah juga dikabarkan kesal waktu nggak ditunjuk sebagai kapten tim. Oleh karena itu, banyak media yang mengabarkan kalau Salah nggak betah lagi di Liverpool. Laporan dari beberapa media menyebutkan kalau Salah sedang membicarakan kelanjutan kontraknya bersama Liverpool. Tapi juara bertahan Premier League ini nggak merespon dan belum mau memperpanjang kontrak Salah. Liverpool lebih memprioritaskan dua nama lainnya yakni Fabinho dan Virgil van Dijk. Ketiganya punya durasi kontrak yang sama, tapi Liverpool mengesampingkan Mo Salah. Disebut-sebut sebagai salah satu kandidat juara Premier League oleh berikan komentar. Jelang laga krusial menghadapi Burnley, Manchester United kini disebut sebagai salah satu kandidat juara Premier League. Kendati demikian, manajer Setan Merah Ole Gunnar Solskjaer enggan berbicara terlalu jauh tentang kemungkinan timnya meraih gelar juara. Manchester United yang awali musim sempat terseok-seok, kini tim besutan oleh Gunnar Solskjaer terus torehkan tren positif. Sekarang tim yang bermarkas di Old Trafford itu sedang menjaga rekor mereka yang berhasil catatkan 8 kemenangan dari 10 laga yang mereka jalani. Menghadapi Burnley pada Rabu nanti sangat krusial bagi Setan Merah untuk mengamankan 3 poin. Kalau mereka berhasil menang, maka akan menggeser pemuncak klasemen dari tangan Liverpool. Manchester United kini disebut-sebut sebagai salah satu kandidat juara di Premier League musim ini. Pelatih 47 tahun itu enggan menyebutkan kalau timnya sebagai salah satu penantang gelar juara. Ia bilang kalau timnya bahkan belum melewati setengah musim dan di setiap pertandingan, timnya harus memenangkan pertandingan. Mengomentari pertandingan melawan Watford, ia sebutkan kalau Watford memberikan ujian yang berarti bagi timnya. Begitupun dengan Burnley. Ia mengungkapkan kalau para penggemar timnya sangat bersemangat dan senang dengan posisi timnya saat ini. Ia menambahkan kalau dirinya hanya fokus pada laga Burnley dan akan melihat timnya akan berada di mana setelah pertandingan itu. Sejumlah pemain Manchester City sudah kembali pulih dan siap untuk pertandingan selanjutnya.
Manchester City sukses melaju ke babak perempat final Piala FA setelah mereka mengandaskan perlawanan Birmingham City dengan skor akhir 3-0. Gol-gol The Citizen lahir dari kaki Bernardo Silva dan Phil Foden. Di laga ini, Bernardo Silva berhasil mencatatkan 2 gol. Di pertandingan ini, Manchester City kembali menurunkan striker Gabriel Jesus dan Kyle Walker dari menit awal setelah sembuh dari Covid. Pelatih kepala dari Manchester City, Pep Guardiola, menyebutkan kalau dirinya merasa sangat senang karena keduanya sudah dapat dimainkan walau beberapa pertandingan harus absen. Bek asal Prancis Benjamin Mendy dan Rodri juga bisa tampil di laga ini. Benjamin Mendy yang sebelumnya absen karena melanggar protokol kesehatan, sedangkan Rodri saat menjamu Manchester United yang hanya bermain 11 menit. Pep Guardiola mengatakan kalau 6-7 pemainnya bermain bagus di laga ini dan bilang kalau Manchester City akan mencoba menang di setiap laga walaupun para pemainnya banyak yang belum fit. Arsenal cari pemain yang bisa ciptakan kreativitas. The Gunners sarankan untuk beli Emiliano Buendia. Arsenal dipastikan akan mendatangkan pemain baru pada bursa transfer musim dingin ini. Arteta mengatakan kalau Arsenal saat ini sangat membutuhkan gelandang yang bisa bermain dan menciptakan kreativitas di lini tengahnya. Sempat dirumorkan untuk mendatangkan Julian Brand dan Isco, tapi mantan pemain Arsenal Kevin Campbell malah menyarankan mantan timnya untuk mendatangkan Emiliano Buendia. Sebagai informasi, Buendia bermain untuk Norwich City. Campbell bilang kalau Buendia jeli dalam hal mengumpan dan juga bisa mencetak gol. Ia rasa Buendia adalah salah satu pemain terbaik di Championship dan ia akan sangat cocok untuk bermain di Arsenal. Son Heung-min tertawa melihat Dele Alli terjatuh saat melawan Marine. Di Piala FA, Tottenham Hotspur berhasil menaklukkan Marine dengan skor telak 5-0. Di laga ini ada kejadian unik dan lucu saat Dele Alli hendak mendapatkan operan dari rekannya tapi malah jatuh tersungkur. Melihat kejadian tersebut, para pemain Spurs yang berada di bangku cadangan seperti Gareth Bale, Son Heung-min, dan Sergio Reguilon tak dapat menahan tawanya setelah pemain 24 tahun itu terjatuh. Walaupun begitu, Dele Alli di laga ini sukses berikan 1 assist. Cristiano Ronaldo kembali membuat semua mata sepak bola tercengang. Kini CR7 mampu melompat tinggi mengalahkan kiper Sassuolo. Cristiano Ronaldo tidak hentinya membuat mata sepak bola tertuju padanya setelah berhasil samai rekor dari Joseph Bican dalam hal gol terbanyak sepanjang masa. Kini Cristiano Ronaldo memperlihatkan lompatan yang tidak biasa. Pemain asal Portugal itu di satu momen ingin menyambut umpan di depan gawang Sassuolo saat terjadi duel udara antara Ronaldo dengan kiper Sassuolo. CR7 berhasil mengungguli lompatan tumbuh dari Andrea Consigli, walaupun begitu bola berhasil dipukul oleh kiper Sassuolo tersebut. AC Milan siap-siap ditikung karena Manchester United juga inginkan Boubakary Soumare. Boubakary Soumare kini menjadi gelandang yang diperebutkan oleh klub-klub top Eropa. Sebelumnya ada nama AC Milan yang menginginkan jasa pemain 21 tahun tersebut. Namun kini AC Milan punya pesaing dalam mendapatkan tanda tangan pemain asal Prancis tersebut. Boubakary Soumare yang bermain untuk Lille di musim ini bermain sangat impresif. Boubakary bersama Lille sudah memainkan 16 laga di Ligue 1 Prancis. Dari podcast The Italian Football menyebutkan kalau Soumare lebih dekat untuk berlabuh ke Manchester City dan Soumare dirasa tidak akan pindah ke Serie A. Manchester United kini berada paling depan di dalam mendatangkan pemain tersebut dan pihak setan merah sudah memulai negosiasi dengan Lille. Lalu dengan tingginya harga transfer, sang pemain yang menjadikan AC Milan gagal mendatangkan Soumare. Masa depan Luka Jovic yang tak menentu membuat ia sarankan ke Real Madrid untuk menjualnya ke klub lain. Luka Jovic berhasil didatangkan Real Madrid dari Frankfurt pada tahun 2019 yang lalu. Bersama mantan klubnya itu, Jovic menjelma menjadi striker menakutkan dengan mencetak 27 gol di ajang Bundesliga dan Europa League. Sedangkan karirnya di El Real tidak berjalan dengan mulus. Itu semua disebabkan oleh kurangnya menit bermain yang didapat striker asal Serbia tersebut.
Maraka menyebutkan kalau pemain 23 tahun itu sudah frustasi dengan karirnya di Madrid dan ia meminta kepada pihak klub untuk menjualnya di musim dingin ini. Pelatih Real Madrid Zinedine Zidane juga tidak menghalangi sang pemain untuk meninggalkan Real Madrid. Sejauh ini Luka Jovic bisa saja kembali ke klub yang membesarkan namanya, yaitu Frankfurt, dan ada beberapa klub Eropa yang tertarik juga, seperti Wolverhampton dan juga AC Milan. Setelah Diego Costa dipastikan akan meninggalkan Atletico Madrid, Los Rojiblancos sudah menyiapkan penggantinya. Atletico Madrid akan ditinggalkan oleh Diego Costa yang kini sedang mencari pengganti pemain 32 tahun tersebut. Tapi Atletico Madrid sekarang sudah dapat nama yang cocok untuk menggantikan peran Diego Costa. Namanya adalah penyerang asal Lyon, Moussa Dembélé. Marca melaporkan bahwa Atletico Madrid akan meminjam Dembélé selama setengah musim dan opsi menebusnya secara permanen sebesar 33 juta euro. Juninho Pernambucano selaku direktur olahraga dari Olympique Lyon mengatakan kalau Lyon sedang dalam pembicaraan dengan pihak Atletico Madrid dan dia rasa Dembélé sudah sepakat dengan skuad asuhan Diego Simeone. Berperan besar di lini tengah Manchester United, Scott McTominay dapat pujian dari legenda setan merah Rio Ferdinand. Berhasil membawa Manchester United menang lewat gol tunggalnya, Scott McTominay dapat pujian dari Rio Ferdinand. Di laga ini, pemain asal Skotlandia ini bermain penuh dan juga mendapatkan kepercayaan menjadi seorang kapten tim. Rio Ferdinand mengatakan kalau pemain jebolan akademi dari Manchester United ini bermain dengan sepenuh hati dan siap memberikan segalanya di lapangan. Ferdinand mengungkapkan kalau McTominay juga bertanggung jawab sebagai kapten dan dia sangat yakin kalau McTominay akan jadi pemain penting bagi setan merah suatu saat nanti. Itulah sejumlah berita-berita sepak bola hari ini. Saya Rizka Dila pamit undur diri dan sampai jumpa.